Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mencoba membahas dan mempresentasikan kurikulum tahun 1976. Sebelumnya saya akan sebutkan anggota kelompok dari kelompok 2. Saya sendiri Yuningsih. Nanti akan ada rekan saya selanjutnya yaitu Siti Sofa Nur Aziza, Tini Hartini, Faidah Yati Nur Hayati, dan Nur Aini. Sebelum ke pembahasan kurikulum tahun 1976, saya akan membacakan pengertian kurikulum itu sendiri. Pengertian kurikulum secara umum adalah seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran yang dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Kemudian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian ada juga pengertian kurikulum menurut PP nomor 19 tahun 2005, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Untuk pembahasan selanjutnya adalah akan dibahas mengenai landasan pengembangan, maksud dan tujuan pengembangan kurikulum, isi program kegiatan, dan penyelenggaraan kegiatan yang akan dibahas selanjutnya oleh rekan saya. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tini Hartini. Saya dari kelompok 2. Saya akan memaparkan tentang pengembangan kurikulum tahun 1976. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh teman saya mengenai pengertian kurikulum, di sini saya akan memaparkan tentang landasan kurikulum tahun 1976. Kurikulum tahun 1976 berlaku pada tanggal 8 Maret 1977 dengan nomor 054-U tahun 1977. Arah dan tujuan pendidikan nasional di Indonesia yang ditetapkan pada tahun 1976 mencerminkan bahwa bangsa Indonesia menggariskan harapannya kepada dunia pendidikan dengan harapan bisa menyiapkan untuk melanjutkan pendidikan di sekolah dasar. Beberapa ciri dari kurikulum tahun 1976. 1. Menganut 5 prinsip pendidikan yaitu fleksibilitas dalam pelaksanaannya sehingga bisa menyesuaikan berdasarkan situasi dan kondisi. Efisien dan efektivitas dalam pelaksanaannya bisa memanfaatkan waktu dan biaya yang dikeluarkan sehingga tujuan proses tercapai dan bagaimana proses merubah tingkah laku siswa itu sendiri. Kontinuitas, adanya kesinambungan kurikulum secara vertikal maupun secara horizontal. Yang kedua, mengenalkan berbagai tingkatan tujuan institusional dalam arti tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan lembaga pendidikan. Yang ketiga, struktur program terdiri dari 8 bidang pengembangan yaitu pendidikan moral Pancasila, bermain bebas, berbahasa, pengenalan lingkungan hidup, kreativitas, olahraga, pendidikan, pemeliharaan kesehatan, dan pendidikan skolastik. Yang keempat adalah metode pembelajaran yang digunakan adalah berpusat pada minat anak. Yang kelima adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan terhadap seluruh kepribadian anak
melalui observasi dan pengukuran yang sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti pada anak. Demikianlah mungkin itu yang saya paparkan mengenai landasan kurikulum. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sofandar Aziza. Di sini saya akan menjelaskan tujuan kurikulum 1976 yang meliputi tujuan instruksional Taman Kanak-kanak yang merupakan tujuan lembaga. Pasti setiap lembaga memiliki masing-masing tujuan penunjang terhadap pencapaiannya. Tujuan tersebut memiliki tujuan umum yang ditentukan pada pasal 6 Mendikbud nomor 54 Undang-Undang 1977, yaitu 1. Memiliki sifat dasar sebagai pribadi yang bertanggung jawab untuk warga negara yang baik. 2. Sehat dan sejahtera rohani dan jasmani. 3. Memiliki bekal pengetahuan, keterampilan, nilai, dan dasar yang diperlukan untuk bergaul di lingkungan masyarakat, baik secara fisik, emosional, intelektual, dan sosial. Terima kasih. Nah, mungkin teman saya sudah menjelaskan tentang tujuan dari kurikulum 1976 ini. Nah, pada tahun 1976 ini, pendidikan taman anak-anak itu menekankan pada kepribadian dari peserta didiknya. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang isi dari program kegiatan yang ada di kurikulum 1976 ini. Nah, mencakup ada berapa? Ada 8 bidang program. Oke, yang pertama yaitu bidang pengembangan pendidikan moral Pancasila. Di sini lebih mengembangkan kepada persatuan Indonesia. Nah, mungkin kalau untuk yang di zaman sekarang ini, di kurikulum sekarang, mungkin ini yang disebut dengan mengembangkan nilai agama dan moral, ya, seperti itu gitu. Jadi, nah di tahun 1976 juga ada yaitu bidang pengembangan pendidikan moral Pancasila. Nah, yang kedua yaitu bidang pengembangan kegiatan. Kegiatan apa? Kegiatan bermain, anak bermain bebas, dan anak bebas untuk memilih permainan yang dia sukai. Nah, gitu ya. Nah, ini itu yang kedua. Yang ketiga yaitu bidang pengembangan pendidikan bahasa. Nah, jadi di tahun 1976 juga sudah ada ya bahasa gitu, sama dengan yang sekarang. Dengan cara apa? Dengan cara mengajarkan anak bagaimana dia bisa berbahasa yang baik, berkomunikasi yang baik, dan bagaimana anak dapat mengetahui kosakata bahasa. Nah, yang keempat itu bidang pengembangan pengenalan lingkungan hidup. Lingkungan hidup dengan cara mengajak anak bersosialisasi di luar lingkungan sekolah. Misalnya mengenal lingkungan masyarakat di sekitar. Pokoknya yang di luar sekolah lah ya. Nah, yang kelima, bidang pengembangan ungkapan kreatif. Ialah pengembangan kreativitas pada anak. Nah, contohnya anak membuat bangunan rumah misalnya dari balok gitu ya. Atau bagaimana anak bisa mencampur warna gitu. Yang keenam itu bidang pengembangan olahraga. Nah, ini ya, ini kalau yang ini mungkin lebih kepada pengembangan motorik kasar dan motorik halusnya. Nah, di kurikulum yang sekarang juga ada yaitu. Oke, yang ketujuh itu bidang pengembangan pendidikan dan pemeliharaan kesehatan. Nah, itu ya bedanya mungkin, yaitu mengembangkan pendidikan anak yang semula belum mengerti apa-apa menjadi tahu dan paham. Seperti bagaimana sih anak toilet training, terus bagaimana anak mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan kegiatan. Nah, yang kedelapan itu bidang pengembangan pendidikan skolastik, itu membantu anak menyiapkan untuk bisa melakukan menulis, membaca dan menghitung. Bukan hanya mempersiapkan aja, jadi persiapan anak untuk masuk ke sekolah dasar. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatian teman-temannya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, enggak, atau misalnya ada komentar, enggak, nanti bisa disampaikan di sini. Nama saya Faidah Yati Nur Hayati, saya dari kelompok 2. Saya akan melanjutkan tentang presentasi pengembangan kurikulum pada tahun 1976. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan, yaitu tentang penyelenggaraan kegiatannya.
Untuk penyelenggaraan kegiatannya di kurikulum tahun 1976 yaitu ada yang dinamakan dengan sistem penyajian. Pedoman kegiatan di Taman Kanak-kanak menggunakan kurikulum tahun 1976. Walaupun sistem penyajiannya sama dengan kurikulum tahun sebelumnya yaitu dengan memanfaatkan unit dan pusat minat. Untuk unit menurut kurikulum 1976 adalah suatu kesatuan dari satu hal atau berarti dalam lingkungan hidup anak serta merupakan sumber pengetahuan pendidikan yang menjadi pangkal tolak penyusunan rencana kegiatan secara sistematis dan disesuaikan dengan tujuan pendidikan yang sudah ditentukan di kurikulum tahun 1976. Berbeda karena ada penyempurnaan bahasa. Untuk batasan pusat minat tersebut menjadi satu hal untuk peristiwa tertentu dalam hidup dan kehidupan anak yang sangat menarik minat dan perhatiannya, yang mempunyai makna atau arti yang konkret secara langsung mempengaruhi terhadap kehidupan anak sehari-hari. 2. Untuk bentuk pengelompokan usia anak. Pengelompokan yang diatur dalam kurikulum 1976 ada 3 tingkatan yaitu tingkat A, tingkat B, dan tingkat C. Untuk tingkat A, anak usia itu dimulai dari anak usia sejak usia 3 sampai 4 tahun. Untuk tingkat B, anak usia 5 sampai 6 tahun dan tingkat C untuk anak TK usia antara 5 sampai 6 tahun. Untuk yang ketiga tentang perencanaan kegiatan. Mempersiapkan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan atau target dalam pembelajaran sehari-hari. Walaupun sudah menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan minat dan bakat anak tersebut, untuk mempermudahnya di dalam penilaian, dibuat perencanaan kegiatan yang disebut dengan nama rencana kegiatan non-unit atau untuk sekarang bisa disebut dengan rencana pembelajaran harian.